Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini Rabu 30 Juli 2025 pukul 9:39 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Tukang Kebun masih dengan aktivitas berkebun, dan inilah hasil dari kegiatan beberapa hari ini. Tanah hasil pembakaran insya Allah sudah 90% terangkut, dan ini gunungan sampah baru yang saya kumpulkan semenjak tanah bakaran itu mulai diangkut. Belum saya bakar karena menunggu lahan pembakarannya ini bersih dulu. Sayang kalau misalnya dibakar sekarang, sebab tanah lama yang kemungkinan sudah menjadi humus akan kembali tertimbun, dan artinya kegiatan berkebun saya akan sedikit terhambat. Soalnya di dalam tanah hasil bakaran itu ada rencana saya untuk segera menjadikannya sebagai media tanam beberapa tanaman yang sudah saya rencanakan. Dan ini adalah hasil dari bersih-bersih saya belakangan ini. Alhamdulillah sudah cukup luas lahan yang selesai dibersihkan. Itu saya membawa cangkul karena ingin membuat lubang untuk menanam tanaman yang telah saya rencanakan. Salah satunya di sini untuk tanaman nangka, terus di situ untuk jambu air. Dan ketika saya membersihkan area sini, saya mendapati sebuah pemandangan yang sebenarnya mungkin menarik karena memantik inspirasi liar saya tentang kegiatan kehidupan bermasyarakat kita, yaitu tanaman-tanaman memanjat ini. Ini tanamannya yang melilitkan sulurnya kemana-mana. Kita lihat seperti itu, dan memberikan dampak yang tidak bisa kita abaikan terhadap kesuburan dan kebaikan tanaman-tanaman kebun kita. Ketika saya menyadari keadaan itu, saya kemudian teringat tentang sebuah sistem yang berlaku di tengah masyarakat kita, yang juga itu disahkan, bahkan mungkin menjadi sebuah lahan kebanggaan untuk orang-orang tertentu ketika berkutat dan menerjunkan diri ke dalamnya, yaitu tentang perbankan atau tentang pinjam-meminjam dengan sistem bunga riba. Menurut saya, tanaman ini memiliki efek, memiliki cara kerja yang persis sama seperti cara kerjanya sistem riba di tengah masyarakat kita, baik secara lokal bahkan sampai dengan global. Dia melilit, merayap, merambat kemana-mana, menjadi sesuatu yang kemudian terlihat sangat carut marut, ruwet, mengganggu. Seperti ini misalnya, yang melilit tumbuhan pohon pisang. Kita umpamakan bahwa pohon pisang itu adalah orang yang membutuhkan biaya
Contohnya biaya untuk usaha, lalu dia mencari modal dengan cara meminjam secara riba, entah melalui bank atau melalui orang per orang. Dia bukannya berkembang dan menjadi tanaman yang sehat, menghasilkan buah-buah yang juga sehat dan bermanfaat, tetapi justru dia menjadi kerdil, terlilit oleh benang-benang, tali-tali sulur, utang dan beban utang, bunga utang yang harus ditanggungnya, menjadikannya kerdil, membuat tunas baru yang seharusnya mendongak ke atas, yang seharusnya tegak menghadap ke langit, seperti tunas ini yang tidak dirambati oleh tumbuhan rambat itu, tumbuhan gulma itu, dia kemudian malah membungkuk, dan kalau tidak diselamatkan, dibiarkan saja, tidak ada yang mengganggu atau mencopoti rambatan-rambatan ini, niscaya tanaman ini, tumbuhan ini akan mati. Tidak hanya kerdil, tetapi pasti akan mati. Tercekik, terlilit, seperti halnya utang riba yang melilit dan mencekik orang-orang yang melakukannya, mengamalkannya. Saya teringat dulu ada seseorang yang bertanya kepada saya, apa hukumnya rentenir? Apa hukumnya uang renten? Saya bilang padanya,